Beda nggak boleh nerima upah sama boleh naruh tarif? Ini dua hal yang sama apa beda? Kok dipaksain? Nah, ini pattern gaya sururi kalau kalian paham. Oke? Ulama kalaupun iya, oke? Sebagian bilang, oke, pemilu, yakni nyoblos, nyumbang suara. Oke? Ditelan dan diterjemahkan oleh para dai-dai sururi itu, oke? Para penjual agama itu, diterjemahkan di lapangan, artinya apa? Kebolehan untuk aktif berpolitik bahkan kampanye. No, dicontohin lagi. Dipalingkan mana? Ulama seiye-iyenya ngebolehin juga. Siapa yang ngebolehin kampanye, menyeru kepada satu, mencela, meledek yang lain? Apalagi pakai ayat-ayat dan hadis-hadis seringkali untuk ledek-ledekan. Demikian kasus ini. Ulama bilang iya boleh nerima upah. No. Diterjemahkannya apa? Boleh jualan. Tuh, asal lu tahu busuknya. No. Sekilas fikih yang berkaitan dengan hal ini, ya. Tayyib, kami berikan dulu kesimpulannya sebelum kami bacakan perkataan para ulama dalam hal ini, supaya nggak bingung. Kita kasih dulu kesimpulannya depan, oke? Sehingga dapat terlihat perbedaan apa yang dimaksudkan oleh para ulama dengan keputusan dan kesimpulan mereka, dan apa yang diinginkan oleh para penjual agama, sehingga terlihat perbedaannya nanti. Pembahasan para ulama di dalam hal ini hakikatnya atau bahkan umumnya hanya beredar pada jawaz istilam atau qabul ujroh. Perhatikan banget. Pembahasan para ulama yang akhirnya menyimpulkan boleh, itu semuanya berbicaranya tentang hukum kebolehan menerima ujroh, menerima upah. Yaitu kebolehan menerima upah dari mengajarkan agama. Ya. Oke? Demi keberlangsungan hidup si dai dan demi maslahat agar tetap terlestarikannya dakwah di antara masyarakat. Terutama ketika si dai memang hanya fokus kegiatan dan waktunya untuk mempelajari agama dan mendakwahkannya kepada kaumnya. Ya, itu sesuai dengan maqasid syariah. Diperbolehkan hal tersebut, menerima upah. Allah berfirman, "Falaula nafarum min kulli firqah", andai bukan karena sebagian orang dari setiap kelompok, minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din, dari mereka satu kelompok untuk memperdalam agama, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan untuk menyampaikan peringatan kepada kaum mereka ketika mereka kembali kepada kaumnya, la'allahum yahdharun, agar mereka mendapatkan peringatan. Yani Allah mengarahkan agar pada setiap kaum ada beberapa individu yang memfokuskan dirinya untuk memperdalam ilmu agama, dan agar mereka kembali kepada kaumnya membawakan peringatan-peringatan Allah, sehingga terselamatkanlah kaumnya yang mengambil peringatan tersebut. No. Oke? Jadi demikian, menerima upah boleh? Boleh, kata para ulama. Oke? Tapi fokus. Namun kebolehan para ulama ini, awas nih, tidak bisa sekonyong-konyong dimaknai kebolehan menaruh tarif tertentu untuk mengajarkan ilmu agama. No. Beda nggak boleh nerima upah sama boleh naruh tarif? Ini dua hal yang sama apa beda? Kok dipaksain? Kok diterjemahkan kebolehan menerima upah nih oleh mereka nih? Diterjemahkannya, oh berarti boleh pasang tarif. Lah. Nah, ini pattern gaya sururi kalau kalian paham. Oke? Ulama kalaupun iya, oke? Sebagian bilang, oke, pemilu, yakni nyoblos, nyumbang suara. Oke? Ditelan dan diterjemahkan oleh para dai-dai sururi itu, oke? Para penjual agama itu, diterjemahkan di lapangan, artinya apa? Kebolehan untuk aktif berpolitik bahkan kampanye. No, dicontohin lagi. Itu mereka tahrif, ngerti gak? Tahrif kalam ulama. Dipalingkan mana? Ulama seiye-iyenya ngebolehin juga. Siapa yang ngebolehin kampanye, menyeru kepada satu, mencela, meledek yang lain? Apalagi pakai ayat-ayat dan hadis-hadis seringkali untuk ledek-ledekan. Siapa yang bolehin di antara ulama? Ulama ngebolehin juga. Akhafud dararin, pertimbangan mereka. Kalau nggak ngasih suara, ntar menang suara yang akan membawa dampak buruk bagi umat. Pertimbangannya itu. Masa nyumbang suara.
Bukan bebacot di medsos kampanye, bukan. Tapi apa yang mereka terjemahkan kepada para masyarakat kaum muslimin? Bahkan mereka contohkan apa? Demikian kasus ini, ulama bilang iya boleh nerima upah. No. Diterjemahkannya apa? Boleh jualan. Tuh, asal lu tahu busuknya, no. Ya, udah kelamaan gue ngadepin yang kayak gitu, udah apal tuh gue bau. Oh, yang tingkah lu udah. Kelamaan gue. Tingkah lu udah ini mah, gue tahu. Beda, Jal. Tapi kita ngepur. Iya deh, boleh bertarif deh. Oke, iya, tuh ngepur. Lau sallamna jadalan. Kalau didiskuskan begitu sekali. Andai saja oke, kita terima pendapat. Oke? Kita ngepur. Iya, gue ngalah. Oke. Nanti kita ngepur. Bukanlah kebolehan yang disampaikan para ulama ini dimaknai kebolehan menaruh tarif tertentu untuk mengajarkan ilmu agama. Kebolehan yang disampaikan para ulama tersebut lebih kepada kebolehan menerima berapapun yang diberikan oleh mad'u sebagai bentuk kesadaran beragama dan moral mereka untuk membantu penghidupan para dai tersebut. No. Tentunya juga kebolehan ini dengan syarat-syarat ketat yang mengikat, yang seringkali tidak terpenuhi pada praktik yang mereka lakukan. Nggak terpenuhi syarat tersebut. Bahkan seolah mereka menyembunyikan syarat yang diberikan oleh para ulama tersebut. Disembunyiin, ulama bilang boleh. Padahal mah boleh nerima upah, dikata boleh bikin tak. Dan ulama bilang bolehnya juga pakai syarat. Syaratnya ada yang nyebut nggak? Di antara syarat itu yaitu ujroh hanya sebatas kemampuan dan keluangan mereka. Yani kita tidak mensyaratkan besarannya, berapapun mau dikasih itu alhamdulillah. Oke? Kemudian tak ada larangan bagi mereka yang tidak mampu atau tidak memberikan sumbangannya, namun hendak untuk mendengarkan ilmu yang disampaikan. Tuh, itu syarat. Ada nggak yang nyampein? Ini kemarin kan ramai benar di medsos, terus pada bikin taksil dan tahqiq ilmiah masing-masing. Ada yang nyebut syarat itu gak? Kalau mau sportif, jujur dalam beragama, ya nggak begitu. Syaratnya sampein, tuh. Iya betul, halal kok menerima ujroh. Iya, oke. Kami pun menerimanya, iya. Ketika diberikan, iya. Untuk menafkahi keluarga kami, untuk kebutuhan hidup kami, nggak masalah. Malah bahkan lebih jauh lagi, terus terang lagi nih, ngepur lagi nih. Kalau mungkin panitia-panitia yang memang akrab dan lain-lain, kita perlu penyesuaian, kita bilang sama panitianya. Oke, ternyata ujroh yang kita dapatkan kurang untuk memenuhi kebutuhan kita, kita minta penyesuaian. Nggak apa-apa, sejauh itu kita, beneran. Bro, tambahin dong. Kalaupun kita nggak tentukan exact berapa nominalnya, berapapun udah. Sejauh itu. Kami demikian menerapkan. Apalagi panitianya adalah saudara-saudara yang sudah sangat dekat dengan kami dan tak lagi kami bilang, kita ini nggak bisa pakai, kita ini bukan nggak pakai, emang nggak bisa pakai topeng. Udah begini, gue begini, udah. Nggak ada yang disembunyikan, nggak ada kepentingan tersembunyi, nggak ada. Begini udah ngomong-ngomong. Ya? Ketika terasa memang, kalaupun kita nggak minta exact nominalnya berapa, demikian selalu konsep salaf dalam menerima ujrah demikian, tanpa meminta atau mensyaratkannya. Demikian juga menyikapi para penguasa juga demikian, menyikapi para penguasa. Ketika diberi hadiah oleh para penguasa, ada penguasa yang memberi hadiah, terima. Demikian Abdullah ibnu Umar menerima hadiah yang diberikan Muawiyah ibnu Abi Sufyan, dan menerima hadiah yang diberikan oleh Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Ya, yang diberikan Ali radhiyallahu anhu. Diterima. Yang diberikan Yazid terima radhiyallahu anhu. Yang diberi Abdullah ibnu Zubair terima.
Demikian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tidak memintanya, ya. Kita tak mendekati, bergabung, apalah lagi menjilat para penguasa. Tidak. Kita mendoakan kebaikan bagi mereka dan petunjuk bagi mereka. Namun juga ketika dimintakan nasihat oleh para penguasa, mereka meminta nasihat, oke? Maka ambil kesempatan tersebut. Jangan sampai orang-orang yang buruk yang membisikkan nasihat ke telinga penguasa kaum muslimin. Tapi ketika tidak, jaga. Dan jangan minta. Demikian kepada para arbabul amwal, kepada para hartawan dan kepada para penguasa. Kita menyikapinya demikian. Ya? Sekali lagi, sungguh dua hal yang berbeda antara menerima upah seadanya dengan menaruh tarif tertentu semaunya bagi setiap individu hadirin yang datang. Nah, ini yang kita suka kompak, yang suka mereka kompakan pura-pura buta. Oke? Berikut sekilas penjelasan para ulama. Qala Syekhul Islam rahimahullah Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa jima' hadza anna al-mustahab ay ya'khudh ya'ni al-mal liyahij la ay yahij liya'khudh wa hadza fi jami' al-arzaq al-ma'khudhah ala amal salih." Faman irtuziqa liyata'allam aw liyu'allim aw liyujahid fahasan. Dan kesimpulannya kata Syekhul Islam, yang mustahab adalah, agar seseorang menerima upah untuk berangkat haji. Jangan dia sengaja berhaji untuk cari upah. Nah, paham ya? Zahirnya ini praktik yang sama. Tapi apa yang membedakannya? Niat. Dia emang niat haji. Kemudian ada yang titip, Ustaz, titip buat badal misalnya. Orang tua aneh belum haji. Oh, tayyib. Terus nih orang ngasih jumlah harta tertentu, boleh. Tuh. Tapi sengaja kita pengen haji dan kemudian emang nyari badal buat bisnis, nah itu yang nggak boleh. Paham ya? Oke? Demikian konsepnya di dalam segala bentuk penghasilan yang diambil dari amal soleh. Loh, begitu harus konsepnya. Maka barang siapa yang mendapatkan ilmu dikarenakan dia untuk dia menuntut ilmu atau untuk mengajar, yakni dia menuntut ilmu dan dia mengajar. Mau dapat nggak dapat rezeki atau upah, dia tetap melakukan proses itu. Oke? Tapi kemudian di dalam prosesnya dia mendapatkan rezeki dari hal tersebut, oke? Atau untuk berjihad, mau ada yang bayarin, mau enggak, dia mau berjihad. Oke? Dia dapat tapi ternyata orang yang membantu ekonominya untuk melakukan amal soleh demikian, fahasan, maka itu baik. Beda gak? Sebagaimana ja'anin Nabi, sebagaimana keterangannya datang dari Nabi SAW, annahu qal, sebagaimana Nabi bersabda, mathalul ladzina yaghzun min ummati wa ya'khuduna ujurahum. Perumpamaan orang-orang yang berghazwah, yakni berjihad di antara umatku, dan kemudian mereka mengambil upah mereka. Mathal ummi Musa tarda' ibnaha wa ta'khudhu ajraha. Perumpamaan mereka adalah sebagaimana ibunya Musa alaihi salam yang menyusui anaknya dan mendapatkan upahnya. Tuh. Ngerti kan? Perumpamaan mereka yang berjihad dari umatku dan kemudian mengambil upah dari jihadnya, oke? Perumpamaan mereka sebagaimana umminya Musa alaihissalam yang menyusui anaknya dan mendapat bayarannya. Jadi ceritanya begini, umminya Musa alaihissalam, karena kan anak-anak kecil baby, lelak baby boy ini dibunuh-bunuhin. Terus akhirnya dihanyutkanlah Musa alaihissalam di dalam sebuah keranjang di sungai, oke? Singkat cerita, Musa alaihissalam sampailah ke taman di tempat istirahatnya istrinya Fir'aun tuh. Dan kemudian ketemu nih ranjang, dibuka ada seorang baby boy, ditaruh kecintaan di hatinya istrinya Fir'aun kepada nih baby ini. Akhirnya cinta dan minta, dia memohon kepada suaminya yang ini jangan dibunuh, biar kita piara. Begitu tuh. Nih keranjang diintai, dikuntit sama empok kakaknya Musa alaihissalam, wanita, cewek. Oke?
Diikuti. Oh, ternyata sampai situ dia lapor sama uminya. Mak, belum. Nah, kemudian ketika dapat begini, dia cari orang untuk menyusui nih anak kan. Oke? Nih kakak, karena apa nih? Ternyata nggak bisa disusuin, nggak ada yang mau nyusuin. Nih baby nggak mau nyusu kemana-mana, nggak mau nyusu, dia nggak mau nyusu. Gimana ya nyusuinnya ya, begitu. Nah, datanglah nih ukhti, nih wanita nih kakaknya dan menawarkan, aku tahu seseorang yang bisa menyusuinya, begitu. Oke? Nah, ini pulang ke ibunya, dia bilang, Ummi Musa, Musa nyampe di sono dan mereka mencari orang untuk menyusuinya. Dan tak ada yang bisa menyusuinya kecuali uminya sendiri nih, oke? Akhirnya berangkatlah uminya. Umi mau nyusuin anak karena diupahin apa karena emang cinta? Karena emang cinta. Datang dan menyusui Musa. Musa alaihissalam mau menyusu kepada ibu. Tuh, uminya Musa menyusuinya. Ibu menyusui anak pahala gak? Pahala. Udah. Tapi kemudian dibagi upah. Karena nyusuin. Dapat. Beda cerita dengan apa? شبههم بمن يفعل الفعل لرغبة فيه كالرغبة أم موسى في الإرضاء بخلاف الذئر المستأجر على الرضاء إذا كانت أجنبية. Tuh, beda kasusnya. Kalau orang yang emang berprofesi sebagai tukang nyusuin. Berprofesi tukang nyusuin, dia nggak nyusuin kecuali demi upah tuh. Dia jual jasa emang. Jangan ngomong pahala. Ya semoga dia melakukannya untuk memenuhi kebutuhannya anaknya dan lainnya, jadi pahalanya dari sisi situ. Beda cerita kan? Oke? Koyadnya di dalam mengambil upah dari bentuk-bentuk amal soleh. Apakah itu amal yang terus kau lakukan kalaupun kau tak mendapat upah darinya? Oke? Ya enggak? Wa amma man ishtaghala bi surah al-amal as-salih li ayyurtazak. Adapun mereka yang menyibukkan diri dengan bentuk-bentuk amal soleh zahirnya, tapi tujuannya emang untuk mendapatkan rizki, yakni untuk mendapatkan upah, emang dari situ tujuannya, fahadha min a'malid dunya, maka hakikatnya itu dari perjuangan-perjuangan mengejar dunia. Fafarriq baina man yakun ad-din maqsuduh wad dunya wasilah, maka bedakan antara orang-orang yang menjadikan agama sebagai tujuannya dan dunia hanya sebagai wasilahnya, wa man takunud dunya maqsuduh wad dinu wasilah, dari orang-orang yang menjadikan memang dunia tujuannya dan agama sebagai wasilah untuk mengejar dunia tersebut. Itu beda. Kalaupun zahirnya sama. Wal ashbah anna hadza laisa lahu fil akhirah min khalaq. Dan yang paling tepat, yakni paling dekat kepada kebenaran, bahwasanya orang yang melakukan hal demikian, dia tidak mendapatkan jatah di akhirat. Yakni amal saleh yang dilakukannya tersebut tidak menjadi sebuah amalan yang diganjar kelak di akhirat. Apabila memang mereka menjadikan agama hanya sebagai wasilah untuk mengejar dunia. Kama dallat alaihi nusus, sebagaimana nilai demikian ditunjukkan oleh banyak nas, ya. Demikian dari Majmu' Fatawa. Ya. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, yajuz akhdhul ujrah ala ta'limil Qur'an. Diperbolehkan menerima upah untuk mengajarkan Al-Qur'an wal ilm, dan mengajarkan ilmu. Idza lam yakun fi dzalika mahdhur syar'i, apabila di dalam prakteknya tersebut tidak ada pelanggaran kaidah-kaidah syariat di dalam prakteknya nih. Oke? Ya tadi, apakah dinafikan dan diusir dan ditolak mereka yang tidak memberi upah dan membayar? Nah, itu tuh. Ya kan? Dan kemudian bagaimana nanti konsep acaranya tersebut? Tuh, itu mahdhur syar'i, yang masuk mahdhur syar'i ketika acaranya memang bertentangan dengan nilai-nilai kebersahajaan dakwah yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adillatul jawaz, dalil-dalil kebolehannya. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam marru bima fihim ladir. Bahwasanya beberapa orang di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melewati sebuah sumur
Okay? Yakni sebuah kaum yang beristirahat atau berposisi di sekitar mata air. Ini yang dibilang ma. Oke, kadang ma ini dia dimaksudkan adalah sebuah kaum yang memang mereka mengambil tempat karena apa? Karena ada sumber mata air di situ gitu. Nah, akhirnya jadi kampung. Kampung itu dibilang ma gitu, dibilang air. Ya. Mereka melewati sekelompok orang fihim ladir, di antara orang-orang tersebut ada yang ladir. Ladir yakni kapacok, ya, terpatuk, hewan berbisa, tersengat hewan berbisa. Oke, ada yang ladir. Fa'arada lahum rajulun min ahlil ma. Dan kemudian seseorang dari kaum tersebut menghampiri para sahabat Rasul ini sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan dia berkata, hal fikum min raqin, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Inna fil ma' rajulan ladhiqan, sesungguhnya di dalam kumpulan kami ada seseorang yang tersengat hewan berbisa. Fantalaqa rajulun minhum faqara bi Fatihatil Kitab. Akhirnya salah seorang di antara sahabat Rasul tersebut berangkat bersama orang itu menghampiri kaum tersebut dan kemudian membacakan Al-Fatihah kepada yang tersengat racunin, tersengat hewan berbisa ini. Oke? Ala sya, dan kemudian dibagi upah. Sya yakni qati', sepotong kambing. Sepotong kambing, ya. Dibagilah upahnya tuh. Sepotong kambing, makanan. Oke? Fabara faja bisya ila ashabi. Akhirnya tuh orang habis dibacain Al-Fatihah sembuh. Tayyib. Dan akhirnya dia pulang membawa daging kambing tersebut kepada para sahabatnya. Fakarihu dzalik, namun mereka ragu untuk memakannya. Oke? Karena apa? Karena waduh, ini ngambil upah dari kitabullah nih, begitu. Oke? Qalu akhadta ala kitabillahi ajran. Apakah kau mengambil upah dari kitabullah? Waduh. Mereka karena waraknya para sahabat, mereka memilih untuk enggak memakannya dulu. Hatta qadimu al-Madinah, sehingga mereka sampai ke Madinah. Faqalu ya Rasulullah, akhirnya mereka menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, wahai Rasulullah, akhadha ala kitabillahi ajran. Dia masa mengambil upah dari kitabullah, yakni dari membacakan Al-Fatihah, dia nerima upah no ya Rasulullah, gitu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling layak kalian terima upah darinya justru kitabullah. Tuh. Yani upah yang paling layak, paling wajar kalian terima adalah dengan ya dari membacakan atau mengajarkan Al-Quran. Itu yang paling pantas untuk diupahin justru, gitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian juga di dalam riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sama kan kasusnya? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sampai ke sebuah tempat dan kemudian minta makan mereka kepada kaum yang ada di sana, namun nggak dikasih makan. Ya udah, akhirnya ternyata ada yang datang di antara mereka dan minta tolong karena Sayyidul Qaum Ladir, karena pemuka kaum nih, chiefnya tersengat hewan berbisa. Ada yang bisa ngerukyah nggak gitu? Akhirnya oke, bisa. Nah, dibacakanlah Al-Fatihah dan sembuh orang tersebut. Kemudian diberilah seekor kambing dan pulangnya mereka mau makan ya begitu juga. Aduh, ragu boleh dimakan nggak nih ya upah dari kitabullah. Mereka pulang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mempertanyakan hal tersebut. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, kuluha wadribuha li bisaham. Makan deh, bagi aku sedikit. Bagi aku sedikit. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menekankan betapa halalnya hal tersebut. Oke? Nah, minta. Ya. Oh, jadi dari situ, nah kemudian dalil lain dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia bercerita, ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, atat an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam imra'atun. Seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wanita tersebut berkata,
innaha qad wahabat nafsaha lillah wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya wanita tersebut telah menghibahkan dirinya untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini apa? Nikahi aku ya Rasulullah. Artinya begitu. Di wanita menawarkan dirinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke? Faqal, Nabi pun berkata, "Mali fin nisa min hajah." Aku lagi enggak butuh wanita. Yani aku lagi enggak pengen nikah lagi. Ya. Faqala rajul, akhirnya seseorang di antara sahabatnya berkata, "Zawwijniha ya Rasulullah." Ya udah ya Rasulullah, kawinin sama aku aja deh, gitu. Oke? Qal, a'tiha thawban. Rasul berkata, ya udah bagi baju deh, bagi sehelai bajumu untuknya, gitu. Qal, la ajid. Katanya orang, ya enggak punya ya Rasulullah. Qal, Rasul berkata, a'tiha walau khataman min hadid. Ya udah bagi apaan kek, kalaupun hanya cincin besi. Oke? Fa'tallalahu. Fa'tallalahu. Namun terlihatnya orang wajahnya rada berat, dan karena emang enggak punya. Kalaupun hanya cincin besi dia enggak punya. Faqal, ma ma'aka minal Qur'an? Akhirnya Rasul berkata, apa yang kau hafal dari Al-Qur'an? Gitu. Qal, orang tersebut, aku hafal kada wa kada, ini dan ini ya Rasulullah, yakni surat ini dan surat ini. Qal, Rasul berkata, faqad zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Maka aku telah menikahkanmu dengannya dengan apa yang kau hafal dari Al-Qur'an. Nah. Okay? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, di dalam hadis ini dalil li jawaz kaunus sadaq ta'lim al-Qur'an. Terdapat dalil bolehnya nafkah atau bolehnya mahar berupa mengajarkan Al-Qur'an. Maknanya apa? Yani apa yang kau hafal dari Al-Qur'an, kau sampaikan kepadanya agar dia mengetahuinya dan menghafalnya. Itu maharmu baginya. Begitu. Oke? Okay? Nah, di dalam hal ini, di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya mengajarkan Quran itu boleh jadi mahar. Ya, mengajarkan surat, di antara surat-surat mengajarkan Quran boleh menjadi mahar. Wa jawaz al-isti'jar li ta'limil Quran, dan bolehnya kita mengupah seseorang untuk mengajarkan Al-Quran. Wa kilahuma jaiz inda Syafi'i, dan semua hal tersebut boleh hukumnya, demikian pendapat Imam Syafi'i. Wa bihi qala Atha, dan demikian juga pendapatnya Atha, wal Hasan ibn Saleh, wa Malik, wa Ishaq, wa ghairuhum. Demikian juga pendapatnya Hasan ibn Saleh, Malik, Ishaq, dan lain-lain. Wa mana'ahu jama'ah, tapi sebagian ulama masih melarang hal tersebut, yakni melarang untuk mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Okay? Di antaranya Az-Zuhri rahimahullah, ya, sama Abu Hanifah, Nu'man ibn Thabit rahimahullah, ya. Hadzal hadits ma'al hadits as-sahih inna ahaq ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Kemudian Imam Nawawi berkata, namun hadis ini bersama hadis sahih tadi, hadisnya Ibnu Abbas yang dimana Rasul berkata, sesungguhnya yang paling layak kalian ambil upah adalah dari kitabullah, yaruddan qaula man mana'a dzalik. Hadis-hadis ini membantah kesimpulan orang yang melarang hal tersebut. Oke? Wa naqala al-Qadhi Iyad jawaz al-isti'jar li ta'limil Quran. Bahkan al-Qadhi Iyad menukil pendapat bolehnya, membayar, mengupah seseorang untuk mengajarkan Quran anil ulama. Ia menukil pendapat tersebut dari para ulama kafah, dari seluruh ulama, siwa Abi Hanifah, kecuali hanya dari Abu Hanifah, yakni yang melarangnya, berpendapat berbeda. Dapat ya? Oke. Wa qala ulama al-lajnah ad-daimah lil-ifta. Nah, tayyib. Para ulama al-lajnah daimah lil-ifta, ada Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, Syekh Abdul Razak Afifi, Syekh Abdullah Ibn Hudayan, Syekh Abdullah Ibn Qu'ud rahimahumullah ahya'an wa amwatan. Kesimpulan mereka, yajuz lak an ta'khudha ajran ala ta'limil Quran. Boleh bagimu untuk mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Karena sesungguhnya Nabi SAW zawwaja rajulan imra'atan. Nabi pun SAW
menikahkan seorang lelaki dengan seorang wanita bita'limihi iyyaha, dengan mahar agar lelaki tersebut mengajarkan Al-Qur'an kepada wanita itu, ma ma'ahu minal Qur'an, mengajarkan apa yang ia hafal dari Al-Qur'an. Wa kana dzalika sadaquha, jadilah itu sebagai bentuk maharnya. Wa akhadha as-sahabi ujratan ala syifa marid, demikian juga seorang sahabat mengambil upah dari sembuhnya seorang yang sakit kafir, padahal kafir. Tuh, bisabab ruqyatih, karena ruqyahnya, iyyah bi Fatihatil Kitab, dengan Al-Fatihah. Wa qala fi dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna ahqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya apa yang paling layak kalian ambil upah darinya adalah kitabullah. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Bisyartin, dengan syarat. Tuh, dengan syarat nih, boleh nggak? Dengan syarat, awas. Alla yakuna dzalika sababan liman innas minal ilm. Janganlah sifat upah ini menjadi sebab dihalanginya sebagian manusia dari keilmuan. Atau ayyakunal hadaf minhu at-tijarah al-mahdhah. Jangan sampai tujuan dari praktek demikian hanya bisnis murni. Wa akkadat annal asla huwa nasyral ilmi majjanan. Dan lajnah tersebut, yakni tim fatwa tersebut, menegaskan bahwasanya hukum asalnya menyebarkan ilmu itu majjanan, free, gratis. Hukum asalnya demikian. Walakin la mani' min akhdil ujrah idza kan fihi i'anah lid-da'iyah. Tapi enggak apa-apa untuk menerima upah apabila di situ terdapat yakni bantuan bagi dai untuk penghidupannya, ya. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah berkata, qal bijawaz akhdil ujrah 'ala ta'lim wa da'wah. Syekh bin Baz mengatakan kebolehan mengambil upah dari mengajarkan ilmu dan dakwah, idza kana al-muhtaj ilaiha mutafarrigan wa laysa lahu masdar dakhal. Apabila orang yang memang berprofesi untuk berdakwah dan mengajarkan ilmu tersebut fokus hanya dalam kegiatan itu dan enggak memiliki sumber penghasil, enggak punya kerjaan lain, ya. Madam dzalika la yushtarat ala anna syartan yudhiq alaihim au yamna'hum minal hudur. Tapi awas, jangan sampai disyaratkan hal tersebut, yakni jangan sampai upah ini menjadi sebuah syarat dan wajib sehingga akhirnya menghimpit atau menyempitkan ke atas para manusia dan menghalangi mereka tidak bisa hadir karena tidak membayar upah. Jangan sampai begitu syaratnya. Tuh. Paham ya? Oke. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah berkata, farriq baina man yataqada ajran ala nashril ilm bi'tibarihi wasilah lil 'aish wa baina man yattakhidhu ad-da'wah wasilah litakassub al-wasi' wa jam'il amwal. Bedakan antara mereka yang memang menerima upah dari kegiatan yang menyebarkan ilmu sebagai bentuk wasilah untuk melanjutkan kehidupannya, dari orang-orang yang memang pada dasarnya menjadikan dakwah sebagai industri, sebagai komoditi, litakassub al-wasi', untuk menghasilkan banyak harta, wa jam'il amwal, dan mengumpulkan harta-harta. Itu dua hal yang berbeda. Wa qala inna niyatad da'iyah laha athar kabir fil hukm. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, sesungguhnya motivasi pendorong seorang dai di dalam hal ini yang menjadi efek besar, di dalam amalannya tersebut. Nah, maka perhatikan di sini batasannya sangat tipis. Satu sisi apabila terpenuhi syarat-syaratnya tadi, maka bisa jadi sebuah bentuk dakwah memang bentuk fadilah dan ibadah apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Namun ketika tidak terpenuhi syarat-syaratnya, keikhlasan tidak terpenuhi. Dan kemudian yang tidak bayar ditolak pergi. Lihat, ini melesetnya langsung jauh menjadi kasus besar, error besar di dalam agama, yaitu apa? Menjual agama tuh. Dan jualan agama, ini levelnya bisa sampai bukan hanya kefasikan, bisa kemunafikan, bahkan bisa level kekufuran.
Bisa jadi dan bisa jadi kalau udah jualan agama. Tuh lihat, bedanya tipis gak? Yang satu emang amal soleh, positif memang, dan dapat pahala dari situ. Yang satu lagi, ketika tidak terpenuhi syarat-syaratnya, oke? Terutama dari syarat niat tadi, akhirnya menjadi sebuah tindakan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sembarangan maksiat biasa. Jualan agama Allah. Ya. Itu lihat, bedanya tipis akhirnya. Su'ila an akhdhil ujrah ala ta'lim wa durus ad-diniyah fa'ajab. Nah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ditanya dalam Syarhul Mumti' dan Majmu' Fatawanya. La ba'sa bi akhdhil ujrah ala ta'lim wa durus ad-diniyah. Tidak mengapa untuk menerima upah dari mengajar dan menyampaikan pelajaran-pelajaran agama. Lakin la yajuz, tapi awas, enggak boleh ayyakuna dzalika wasilatan lihirman al-fuqara minal ilm. Tidak boleh hal tersebut sampai menjadi sebab terjauhkannya atau terharamkannya para orang-orang fakir dari keilmuan. Tuh, buat dai boleh ngambil upah tuh iya, oke. Tapi jangan karena sebab hal tersebut akhirnya orang yang nggak bisa bayar jadi nggak boleh datang. Jangan sampai begitu. Dapat ya? Ya. Wa yajib ayyura'a al-ikhlas fi dzalik, dan wajib benar-benar agar di maintain keikhlasan di dalam hal tersebut. Lakin ragmal jawaz, tapi terlepas dari kebolehan tersebut. Katsirun minal ulama nasahu, banyak dari para ulama menasihati bi alla yuttakhadh hadzal amr wasilah li ja'lid da'wah silah tijariyah. Para ulama banyak menasihati agar tidak dijadikan dakwah sebagai komoditi tijari, komoditi bisnis. Bal yambaghi 'ala ad-da'iyah ay yahris 'ala niyyat khalisah lillah. Bahkan justru agar para da'i mengusahakan niat yang ikhlas bagi Allah Subhanahu wa taala, wa ayyusahhil 'alan nas al-wusul lil ilm, dan agar mereka mempermudah bagi para manusia untuk mendapatkan nilai-nilai ilmu asy-syar'i duna awaiq madiyah, tanpa ganjalan-ganjalan yang sifatnya materi. Ya, jangan sampai. Tetap permudah bagi manusia. Qadral imkan, sebisa mungkin. Lakin ittafaqal ulama, tapi para ulama bersepakat ala annal afdal wal akmal, bahwasanya tentu paling utama dan paling sempurna ayyu'allim al-insan wa yad'u liwajhillah duna talab muqabil. Agar seseorang mengajar dan menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa meminta imbalan. Madama dzalika mumkinan lahu, selama hal tersebut masih mungkin dia lakukan, kama kan halul anbiya wassalihin minas salaf, sebagaimana demikian kondisi para nabi dan orang-orang saleh dari golongan para salaf, ya. Jadi sekali lagi hukum syariat di dalam hal ini yutawaqqaf ala an-niyyah wa tariqah allati yudar bihal amr. Oke? Hukum syariat dalam hal ini dipatokkan pada niat si pelaku dan kemudian pada teknis berjalannya hal tersebut. Teknis tadi. Ditolak nggak orang yang nggak bayar, gitu, itu teknis. Dan kemudian bagaimana konsep acaranya juga, ini termasuk teknis. Sesuai nggak dengan vibes keimanan. Ini juga termasuk teknis. Amma idza kana al-hadfu huwa tijarah al-bahtah, adapun apabila memang tujuannya hanya murni bisnis, wa tahwil ad-da'wah ila wasilah li jam'il amwal, dan menjadikan dakwah hanya sebagai wasilah untuk mengumpulkan harta, ya, bi tariqah mubalagh fiha, dengan cara berlebihan demikian, au idza harrama an-nasu minal ilm bisabab adam qudratihim 'ala dafa, atau apabila para manusia terharamkan dari keilmuan tersebut, yakni terhalangkan dan gak bisa dapat ngambil ilmu tersebut hanya karena mereka gak mampu untuk bayar, fadzalika yadkhul fi babil istighlal, maka tindakan demikian masuknya ke dalam bentuk istighlal, ya, eksploitasi agama.
Ya. Wa yukhsha ayyakuna min bai'id din bid dunya, dan dikhawatirkan tindakan demikian termasuk bentuk menjual agama untuk dunia. Wa huwa amrun mazmum fi syariah, dan itu hal yang sangat tercela di dalam syariat kita. Tipis gak? Bedanya tipis gak? Karena zahirnya sama nih. Iya. Dapat difahami itu ya? Kira-kira demikian. Kita cukupkan dari penjelasan para ulama. Nah, setelah kita membaca keterangan dari para ulama tentang hal tersebut, baik, coba kita bandingkan dengan apa yang berjalan dan kita ributkan akhir-akhir ini. Coba bandingin. Dari niat para pelaku yang seringkali memang orang-orang yang menjual nama sunnah, namun begitu jauh dari usul sunnah yang hak. Apabila memang mereka di atas usul sunnah yang hak saja, maka kita akan mengingkari mungkin praktik demikian karena mengkhawatirkan keikhlasannya. Apalah lagi memang mereka dasarnya berada di atas kebid'ahan dan penyimpangan usul manhaj yang hak. yakni mereka yang terjauhkan dari usulul haq dan otomatis berada di atas kebid'ahan dan penyimpangan. Ketulusan dan keikhlasan yang mereka dakwahkan seringkali adalah sebuah kedustaan. Ya. Bahwasanya mereka yang berada di atas kebid'ahan dan penyimpangan, maka ketulusan dan keikhlasan perjuangan mereka untuk agama hakikatnya adalah kedustaan. Itu nanti kita akan bahas di bab-bab berikutnya. Betapa ahli bid'ah berdusta dalam pengakuan tulus dan ikhlasnya. Oke? Kemudian bandingkan dengan fenomena yang terjadi di masa ini. Apakah diperbolehkan mereka yang tak membayar tiket-tiket kajian tersebut untuk ikut hadir menyimak ilmu yang disampaikan? Tuh, diperbolehkan nggak? Ya. Kemudian jadi liar batasannya nih, zariahnya jadi berantakan, keburukan, pintu-pintu keburukan yang terbuka dengan bilang boleh kajian bertarif begitu dimutlakan. Oke? Akhirnya keburukan lebih besar berikutnya efek dari hal tersebut. Jadi kayak snowball effect, jadi efek bola salju. Jadi liar. Di antaranya, apakah harga yang mereka tetapkan kemudian nih adalah harga yang wajar sekedar untuk menutupi kebutuhan juklak, mungkin kebutuhan buku materi, okay? Atau sewa tempat, atau harga yang fantastis beratus-ratus ribu, bahkan berjuta-juta, bahkan belasan juta untuk kajian-kajian demikian, sebagaimana yang berjalan saat ini pada mereka. Kalau mau, kita bisa sampaikan buktinya, flyernya, pengumumannya, sampai belasan juta ada. Dan itu mereka kompak, diam, dan gak ada yang mengingkari. Padahal sohib-sohib mereka juga itu yang melakukan. Tapi ketika kemarin yang di sini tuh, yang di BSD tuh, iya kan? Iya kan? Padahal cuma 300 ribuan, iya kan? Podo kaget ngingkarin. Lah itu belasan juta dari dulu-dulu, lu diem aja gak ada yang ngingkarin. Kena sohib. Ya. Kemudian juga di antara bentuk zariahnya, konsep acaranya juga nanti seperti apa? Sesuai nggak dengan yang disyaratkan para ulama? Oke? Jadi di antara syarat para ulama tadi, yaitu apa? Bisyarat ada man'i ghairil qadirin, dengan syarat tidak dilarang orang-orang yang tidak mampu untuk membayar. Wa adam naza' at-tabi' ad-da'awi al-imani minha, dan jangan sampai dihilangkan vibes dakwah dan vibes keimanan dari kegiatan dakwah tersebut. Vibes dakwah dan vibes keimanan jangan dihilangkan dari kegiatan tersebut. Oke? Nah, ketika diperbolehkan kajian bertarif begitu mutlak, liar juga nanti akhirnya. Konsep acaranya seperti apa? Sesuai nggak dengan yang disyaratkan para ulama tadi? Hah?
Walhasil ketika ada di antara mereka yang membuat kajian berbayar demikian, namun dibuat dengan konsep teatrikal, seperti motivator-motivator di panggung, dengan pencahayaan-pencahayaan ala-ala layar tancap, yang begitu menarik pasar, baru pada kaget dede, dan jadi polemik kan tuh, iya gak? Akhirnya teman-temannya juga pada ngingkarin juga. Ini hakikatnya kekeliruan karena sejak awal para dai tersebut saling toleran dan wajarkan sih gaya bisnis demikian. Akhirnya makin liar orang. Demikian kebid'ahan. Kayak bid'ah, kayak orang bilang bid'ah hasanah. Kayak orang bilang bid'ah hasanah. Di antara keburukan bid'ah hasanah apa? Nggak ada batasan, liar. Nggak ada dobit, nggak ada koyat. Oh ya bid'ah ya, yang penting baik, yang penting baik, yang penting niatnya ikhlas, iya, yang penting niatnya ikhlas, bener ya kan? Jadinya hasanah ya, nggak dolalah, iya, yang penting baik, yang penting terus yang penting berbau Al-Quran, berbau amal saleh, begitu kan? Iya kan? Batasannya apa? Udah yang penting baik, nah, tayyib. Kalau gitu gua mau sholat lohor 5 rakaat. Nggak bisa mereka bantah. Loh nggak boleh dong, kenapa nggak boleh? Kan di rakaat kelima baik, ikhlas lillahi ta'ala cing sumpah nage. Aku sujud hanya pada Allah. Aku baca Al-Fatihah, aku ruku. Rakaat kelima baik, hasanah dan hasanah enggak? Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Iya kan? Kalau dengan kaidah mereka, asal baik, nilai-nilai baik, asal hasanah dan asal ikhlas, mereka nggak bisa membantah ini. Kita bisa membantahnya dengan kaidah kita. Nggak boleh, kenapa? Karena tidak dicontohkan hanya 4. Tuh, nggak ada bid'ah hasanah. Tuh, kita bisa. Dia yang bilang betul, lihat. Dengan kaidah mereka nggak bisa bantah ini. Liar, jadi batasannya liar. Mau sejauh apa? Makanya kita lihat ahli bid'ah sekarang, udah solawatnya makin liar, sampai level dugem. Jogetnya joget dugem, musiknya bukan lagi cuman rebana sama marawis, tapi lagu dugem dengan speaker dan kemudian dengan panggung-panggung dan lampu-lampu dugem. Begitu lu lihat di YouTube. Sejauh itu. Kenapa mereka sampai sejauh itu, kenapa? Karena liar, nggak ada koyat, nggak ada bobit untuk akidah mereka tentang bid'ah hasanah. Tuh lihat. Ketika sesuatu nggak ada koyat, nggak ada bobitnya, liar, itu batil. Yang disyaratkan di kitab apa? Sad dzari'ah, tutup pintu dzari'ah. Tuh. Nah sekarang dibolehin dakwah berbayar. Oke, berbayarnya sebesar apa? Tuh, nggak ada batasan. Oh segitu kemahalan, kata lu, kata dia sih enggak. Subjektif, relatif. Acaranya sejauh apa? Kan boleh berbayar. Ya kan? Acaranya sejauh apa? Kita pakai panggung dengan gaya teatrikal, kenapa nggak boleh? Sama. Pelanggaran syariatnya sebelah mana? Lu lihat, liar gak? Liar gak? Nggak ada batasannya, nggak ada koyat, nggak ada babitnya akhirnya. Makin liar. Akhirnya mereka sendiri kaget dan saling mengingkari satu sama lain, sesama sohibnya itu. Ya. Kemudian, ini yang kita keluhkan selama ini dari para dai. Oke? Di dalam dakwah mereka. Coba, selama ini ya. Apakah mereka menegaskan hal-hal yang sifatnya prinsipil atau usul di dalam agama kita? Apakah mereka mengingkari demonstrasi-demonstrasi yang terjadi misalnya? Apakah mereka mengingkari sikap-sikap membawa agama ke ranah politik dan kampanye politik? Apakah mereka mengingkari ketika terjadi kerusuhan dan pemberontakan yang dilakukan oleh kaum muslimin kepada para penguasa mengatasnamakan agama? Apakah mereka memperingatkan para manusia dari pemikiran-pemikiran menyimpang yang beredar di antara kaum muslimin? Seperti penyimpangan Ikhwanul Muslimin, Hamas, Rafidhah yang menjual darah kaum muslimin di Palestina. Mereka semua, para aktivis dakwah berbayar tersebut, mereka semua adalah orang-orang yang diam dari hal tersebut. Padahal nilai-nilai tersebut adalah nilai yang telah mereka dengar dan pelajari dari guru-guru dan para masyayikh mereka.
Kami yakin akan hal itu karena kami pun banyak belajar dari para masyayikh yang sama. Namun mereka sembunyikan keilmuan tersebut dari umat. Mereka tak menyampaikannya kepada awamul muslimin. Bahkan ketika ditanya pun, mereka seringkali diam dan menghindar dari menjawabnya. Mereka sengaja menyembunyikannya dikarenakan resiko pasar bisnis dakwah yang akan rusak apabila mereka menegaskan yang hak tersebut kepada para kaum muslimin. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamah." Barang siapa yang ditanya tentang sebuah keilmuan kemudian dia sembunyikan, ya, uljima yaumal qiyamah bilijam minan nar. Maka kelak ia akan dibelenggu di hari kiamat kelak dengan tali dari api neraka. Diriwayatkan Abu Dawud. Ya. Demikian kondisi mereka ketika dakwah belum berbayar. Diam dari penyimpangan dan demikian ketika belum berbayar. Bayangkan setelah dakwah konsepnya jadi berbayar. Maka apa yang terjadi? Apalah lagi ketika dakwah semakin menjadi sebuah bentuk industri atau komoditi bisnis. Maka hanya sebagaimana bisnis, fokusnya adalah hanya pada apa yang diminati pasar. Bisnis. Materi-materi yang disajikan juga pastilah materi-materi yang pasar memiliki minat besar untuk menerimanya. Semakin jauhlah para dai tersebut dari mendakwahkan yang hak dari akidah dan manhaj, sebagaimana genre kental dakwah ahlu sunnah dari zaman ke zaman seharusnya. Ya, selama ini nggak pakai bayaran aja pada diem dari penyimpangan-penyimpangan dan kebid'ahan. Apalah lagi ketika dakwah tersebut memang ditujukan sebagai bisnis, maka akan semakin jauh lagi dari yang hak yang seharusnya mereka sampaikan. Adakah misalnya, coba bayangkan, ada nggak kajian-kajian mewah berbayar di aula-aula mentereng atau hotel-hotel berbintang mewah, materinya adalah akidah dan usulul haq, misal materinya adalah bahaya pemikiran ikhwanul muslimin. Wassalam. Di JCC. Ada nggak? Nggak ada. Ini bicara dakwah yang hak, itu bicara jualan agama, ini beda cerita kan. Ada nggak kajian di hotel berbintang mewah tersebut? Oke. Materinya adalah kewajiban ketaatan kepada para penguasa. Ada nggak? Materi-materi usul, akidah pada kita. Kewajiban sabar mendoakan kebaikan bagi para penguasa. Ada nggak? Mendoakan kebaikan bagi para aparat dan lain-lain. Tuh, ada nggak? Nggak bakal. Ada nggak kajian di IEC, apa tadi lu bilang? Iya, AIS, masih AIS tuh. Yes. Ya. Ada nggak kajian di AIS? Materinya adalah membahas bahaya pemikiran murjiah bagi umat. Ada nggak? Ada nggak? Bahaya nggak akhirnya ketika semakin dijadikan bisnis? Iya kan? Ketika para dai semakin menyesuaikan diri dengan konsep dakwah yang jualan demikian, maka semakin hilanglah nilai-nilai sunnah yang hakiki dari umat. Tuh efek makosidnya ke sono akhirnya. Ada nggak kajian gitu di aula-aula mewah, judulnya membahas akar pemikiran terorisme adalah kelompok Khawarij. Ada nggak? Nggak bakalan jualan di bisnis, dilihat pasar doyannya apa? Iya nggak? Paling banter riba. Paling banter urusan riba kan? Iya kan? Umumnya apa? Tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus, muamalah dan lain-lain, hal-hal yang toh telah kita sepakati menjadi nilai kesepakatan antara kita dan ahli bidah. Nggak ada perselisihan di situ. Wajibnya bersabar, berbakti kepada orang tua. Itu begitu sama ahli bidah, bedanya apa? Sebelah situ mah. Iya kan?
Baik. Selanjutnya, bab selanjutnya. Paham itu ya, tentang dzari'ah, tentang efek liar bola salju dari dibudayakannya kajian bisnis demikian, bisnis menjual agama demikian. Akhirnya semakin tidak tersampaikan hak yang harusnya disampaikan kepada umat. Karena itu bukan sesuatu yang menarik pasar hakikatnya. Ya kan? Kajian-kajian akidah dan manhaj itu sepi beneran dah. Di mana-mana. Ya, jarang. Dai-dai juga jarang bahas tauhid, bahas akidah, jarang. Ya. Sebagian mereka mengkiaskan kebolehannya dengan mubahnya mengambil bayaran di instansi-instansi sekolah. Itu kan si Bajri juga kan punya sekolahan. Emang pernah nggak bayar? Ya Allah, udah banci, nggak punya nyali. Bego pula. Kias ini adalah kias yang keliru. Ini sosokan sih kias. Kemarin di masalah rokok, kita nggak pakai kias, dibilang itu kias yang berbeda. Si Bahlul kan gue bilang nggak pakai kias. Kias yang berbeda, masa rokok disamakan dengan gula. Masa rokok, siapa yang nyamain? Kita bandingin efeknya. Astagfirullahaladzim. Sekarang di sosokan pakai kias, tapi kiasnya ngaco. Ngaconya di mana? Nih.